Hai hai hai, selamat datang di channel Dulu Kini, menceritakan film terdahulu dan terkini. Semoga kalian menikmati. Gangubai Kathiawadi merupakan film Bollywood populer yang tayang di Netflix. Gangubai Kathiawadi adalah sebuah film biografi India tahun 2022 yang disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali dan diproduksi oleh Jayanti Lal Gadda dan Bhansali. Film ini dibintangi Alia Bhatt sebagai karakter utama dan Santanu Maheswari, Vijay Raas, Indira Tiwari, dan Sima Pahwa sebagai peran pendukung. Gangubai Kathiawadi diangkat dari kisah nyata Gangubai Harchivandas yang hidupnya didokumentasikan dalam buku Mafia Queens of Mumbai yang ditulis oleh S. Hussein Zaidi. Wah, jadi penasaran kan bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa ya bantu agar channel ini semakin berkembang dengan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like, komen positif, dan tonton terus kisahnya sampai habis. Kisah ini terjadi di suatu daerah bernama Kamatipura, Mumbai. Berawal dari seorang gadis berumur 14 tahun bernama Madhu yang dipaksa menjadi PSK di rumah bordil milik Rasmi Bai. Madhu bisa berada di rumah bordil itu karena dijual oleh suaminya sendiri. Pada suatu saat, tamu Rasmi Bai ingin berkencan bersama Madhu. Namun Madhu berontak saat berada di dalam kamar bersama tamu Rasmi Bai, sehingga tamu tersebut marah. Kemarahan itu juga ditampakkan oleh Rasmi Bai yang kemudian menyiksa Madhu secara terus-menerus. Selama 3 hari, Madhu dikurung dan dipukuli oleh Rasmi Bai dan menimbulkan kegaduhan karena Madhu terus-menerus menangis. Para PSK di tempat itu akhirnya berbicara kepada Rasmi Bai agar tidak memukuli Madhu terus-menerus, karena dapat menyebabkan Madhu tewas dan Rasmi Bai bisa ditangkap polisi. Akhirnya, salah satu PSK menyarankan Rasmi Bai untuk menghubungi Gangubai yang dapat menghadapi PSK baru seperti Madhu. Mendengar hal itu, Rasmi Bai setuju dan langsung menghubungi Gangubai untuk menenangkan Madhu. Gangubai merupakan sosok wanita yang terkenal. Dia dihormati dan disegani oleh warga Kamatipura. Tak berapa lama Gangubai datang disambut oleh Rasmi Bai. Setelah berbincang dengan Rasmi Bai, Gangubai langsung menemui Madhu. Terlihat Madhu dalam kondisi lemas, tertidur dengan tangan dirantai. Gangubai langsung memberikan minum dan melepaskan rantai yang mengikat tangan Madhu. Kemudian Gangubai menanyakan, kenapa Madhu berada di rumah bordil dan menjadi PSK. Sambil meneteskan air mata, Madhu menceritakan jika dia telah dijual oleh suaminya. Mendengar hal itu, Gangubai tertawa karena suami Madhu menurutnya lebih hina dari PSK, karena telah tega menjual istrinya sendiri. Gangubai kemudian menceritakan tentang dirinya yang kisahnya tidak jauh berbeda dengan Madhu. Dari sinilah kita akan tahu awal kisah Gangubai. Gangubai memiliki nama asli Ganga Harchivandas Kathiawadi. Ia berasal dari keluarga baik-baik, ayahnya seorang pengacara dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat berusia 16 tahun, Gangu memiliki impian menjadi artis. Namun, cita-cita itu ditentang oleh ayahnya, sehingga Gangu pun lari bersama sang kekasih bernama Ramnik dari kampungnya untuk mengejar impian menjadi artis di Mumbai. Tak taunya, ternyata dia dijebak oleh kekasihnya bahwa bibi kekasihnya adalah seorang sutradara terkenal dan Gangu malah dijual sang kekasih kepada seorang germo di rumah bordil. Setelah sampai di suatu tempat, Gangu disuruh menunggu sembari Ramnik menemui bibinya. Gangu yang tak nyaman di tempat itu kemudian berjalan keluar untuk mencari Ramnik. Akan tetapi,
Ramnik pergi tanpa sepengetahuannya, dan Gangu bertemu seorang mucikari bernama Sila. Gangu pun tanpa pikir panjang langsung bertanya keberadaan Ramnik. Sila pun menjelaskan bahwa dia adalah bibi Ramnik. Lalu Sila menunjukkan suatu ruangan ke Gangu bahwa di ruangan itulah Ramnik berada. Gangu lantas bergegas ke ruangan itu. Ternyata ketika sudah masuk ke dalam, tiba-tiba pintu itu dikunci dari luar. Gangu panik dan berteriak meminta tolong untuk membukakan pintu ruangan itu. Tapi usahanya sia-sia. Dia dikurung selama 2 hari dan kemudian Sila memasuki ruangan itu untuk menemui Gangu. Disitulah Gangu menyadari bahwa Ramnik telah menjualnya. Sila pun memperjelas bahwa Ramnik menjualnya seharga 1.000 rupiah. Sila pun memaksa Gangu untuk menjadi PSK. Awalnya Gangu berontak dan menolak untuk menjadi PSK. Tapi karena Gangu disiksa dan diancam oleh Sila, akhirnya Gangu menuruti perkataan Sila. Dan saat itulah Gangu mulai menjadi PSK. Masih terasa aneh saat Gangu pertama kali menjadi PSK. Dia pun diajari oleh temannya bagaimana menarik pelanggan. Saat itulah pelanggan pertama Gangu tertarik padanya. Dia bernama Govin. Di saat mereka selesai bercocok tanam, Govin memberitahukan Gangu bahwa suatu saat nanti Gangu akan menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Hal itu pun Gangu sampaikan ke Sila. Tapi Sila tidak percaya jika seorang PSK akan menjadi orang besar. Waktu pun terus berjalan. Tak terasa Gangu sudah 1 tahun berada di rumah bordil dan menjalani hari-harinya sebagai PSK. Selama itu juga dia tidak pernah menghubungi orang tuanya, bahkan pulang ke rumahnya. Karena dia tahu dengan kondisinya sekarang akan mencoreng kehormatan orang tuanya. Selama setahun di rumah bordil, Gangu makin dekat dengan teman-teman sesama PSK yang nasibnya sama dengan dirinya. Dia juga memiliki sahabat bernama Kamli. Gangu ingin mengajak teman-temannya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi, Sila mencegahnya karena pelanggannya sudah berdatangan untuk mulai bercocok tanam. Tapi hal itu langsung ditolak oleh Gangu. Karena Gangu dan teman-temannya butuh hiburan dan perlu istirahat sejenak. Gangu yang semakin tegas dan berani kepada Sila membuat Sila mulai ketakutan. Hingga akhirnya Gangu dan teman-temannya pergi ke bioskop. Pada suatu malam, salah seorang PSK meminta tolong kepada Gangu untuk menuliskan surat kepada ayahnya, dikarenakan dia tidak dapat membaca dan menulis. Gangu dengan senang hati membantunya menuliskan surat untuk ayahnya. Ketika sedang memikirkan kata-kata yang indah, Gangu terbawa suasana karena Gangu merasa sedih teringat kedua orang tuanya dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu. Setelah membuat surat, mereka semua bergegas untuk tidur. Saat dini hari pukul 4, saat mereka sedang enak tertidur, datang seorang pria ke rumah bordil untuk dilayani. Sila yang tergoda karena bayarannya mahal, tanpa ragu menyuruh Gangu untuk melayani pria tersebut. Ketika Gangu akan melayani pria itu, ternyata pria itu mempunyai kelainan seks, di mana di saat itu Gangu dipukul dan disiksa untuk memenuhi nafsu pria itu. Sila dan teman-teman lain yang mendengar teriakan Gangu menyadari ada yang tidak beres. Sila pun bergegas membuka pintu kamar di mana Gangu dan pria itu berada, lalu membawa Gangu keluar dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Gangu mendapat 15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, dan beberapa tulang retak akibat pukulan dari pria itu. Sayangnya, mereka tak dapat lapor ke polisi
akibat profesi mereka sebagai PSK. Oleh karena itu, Sila tidak melaporkan pria itu ke polisi dan menjamin kesehatan Gangu. Diketahui pria itu bernama Patan Saukat Ali, yang merupakan anak buah dari bos mafia yang bernama Rahim Lala. Ternyata Patan sudah terkenal membunuh dan memperkosa beberapa wanita, namun kelakuan Patan tidak diketahui oleh bosnya. Gangu yang telah memegang identitas Patan, lalu memberanikan diri untuk menemui bos mafia yang akrab disapa Lala. Untungnya, Lala mau menanggapi keluhan Gangu dan berjanji akan membalas dengan tangannya sendiri. Lala pun menyuruh anak buah lain bernama Bilal untuk menjaga sekitar rumah bordil. Lala juga memberi uang untuk pengobatan Gangu dan Lala sudah menganggap Gangu sebagai adiknya. Ternyata tak kapok dengan kejadian itu, Patan mendatangi rumah bordil lagi dan ingin dilayani oleh Gangu. Teman-teman Gangu yang menyadari hal itu bergegas memberitahu Bilal jika Patan sedang berada di sana. Bilal pun bergegas memberitahu Lala. Tak berapa lama, Lala dan anak buahnya datang ke rumah bordil itu. Setelah itu, Lala langsung menghajar Patan hingga Patan tewas. Semenjak kejadian itu, Sila tidak berani lagi kepada Gangu karena dia tak berani berurusan dengan Lala yang terkenal sebagai mafia terkenal. Waktu berselang, Sila mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sepeninggal Sila, teman-teman Gangu yang berprofesi sebagai PSK di rumah bordil itu meminta Gangu untuk menjaga mereka menggantikan Sila, karena mereka merasa Gangu selalu ada dan membantu mereka. Mereka juga nyaman dengan sifat Gangu yang begitu baik dan ramah. Ditambah Gangu telah mengenal Lala sebagai bos mafia terkenal di sana. Kembali lagi dengan kisah Madu, cerita yang disampaikan oleh Gangu agar menjadi pelajaran bagi Madu, dan Gangu memberikan dua pilihan. Pertama, Madu memilih untuk menjadi PSK, dan kedua, memilih untuk mati dan tidak menjadi seorang PSK. Madu pun langsung memilih mati daripada harus menjadi PSK. Setelah mengetahui jawaban Madu, Gangu terdiam sekaligus terharu dan langsung menebus Madu dari rumah bordil milik Rasmi Bai dan membawa Madu ke rumah Gangu. Esok harinya, Gangu kedatangan penjual kain yang membawa keponakannya bernama Afsan. Afsan memiliki wajah yang tampan, membuat Gangu terpana melihatnya. Tanpa disadari, keduanya saling menyukai. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin dekat dan menyempatkan waktu untuk bersama. Pada suatu waktu, Gangu mulai yakin ingin terjun ke dunia politik dan bisa menjadi pemimpin di Kamatipura. Namun perjuangannya tidak semudah itu, karena Gangu harus bersaing dengan pemimpin sebelumnya yang bernama Razia Bai. Razia Bai merupakan seorang waria yang menghalalkan segala cara untuk dapat memenangkan pemilihan itu. Gangu menyadari saingan politiknya itu bukan orang sembarangan, dan Gangu membutuhkan dana yang cukup besar untuk terjun di dunia politik. Lalu dia meminta bantuan kepada Lala. Saat Gangu menemui Lala, Gangu justru meminta izin untuk mengelola bisnis minuman milik Lala di Kamatipura. Mendengar hal itu, Lala awalnya menolak dengan tegas. Namun, ketika Gangu menjelaskan tujuannya, perolehan dari penjualan minuman itu setidaknya dapat membantu 4.000 wanita yang berada di Kamatipura dan mereka dapat terbebas dari pekerjaan seperti PSK. Gangu bercita-cita merubah Kamatipura dengan menolong para wanita agar tidak menjadi PSK dan memperbaiki generasi selanjutnya. Mendengar hal itu, Lala akhirnya menyetujuinya dan memberikan Gangu gelar sebagai seorang ratu mafia.
Lala juga memberikan sebuah mobil untuk mempermudah Gangu mengelola bisnis minuman milik Lala. Suatu ketika, dengan mobil barunya, Gangu mengajak Afsan berkeliling kota di Kamatipura. Gangu merasa Afsanlah orang satu-satunya yang memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah pertemuannya dengan Afsan, Gangu pun pulang ke rumah. Ternyata, di depan rumah Gangu didatangi oleh anak buah Raziabai dan mereka mengancam Gangu. Tapi tanpa rasa takut, Gangu mengusir anak buah Raziabai. Mengerti anak buahnya diusir, keesokan harinya Raziabai mendatangi Gangu di suatu restoran mewah di Kamatipura. Raziabai mengancam Gangu dan memberitahu bahwa di malam harinya Raziabai akan berpidato dan mengundang seluruh warga Kamatipura untuk datang di pidatonya. Setelah itu, Raziabai bergegas meninggalkan Gangu. Ternyata Gangu mempunyai cara cerdik untuk menggagalkan pidato Raziabai. Gangu menyuruh anak buahnya bernama Govin untuk mengambil semua film yang ada di bioskop dan mengajak seluruh warga Kamatipura untuk menonton film tersebut. Sambil tersenyum, Gangu menyampaikan ke Raziabai bahwa dirinya tidak takut terhadap Raziabai. Karena tekad memimpin Kamatipura sudah bulat dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Raziabai semakin geram melihat ejekan Gangu terhadapnya. Dia pun memberitahu bahwa Raziabai telah siap melawan Gangu. Pada pagi hari, Gangu menemukan gadis yang dikurung dengan kondisi lemah karena diberikan narkoba. Anak itu bernama Rosini yang merupakan anak dari seorang PSK yang bernama Kusum. Kemudian Gangu meminta Kusum menjelaskan mengapa anaknya diberikan narkoba dan juga dikurung. Kusum pun menjelaskan alasannya bahwa dia tak ingin anaknya dilihat oleh pelanggannya. Dan nantinya dia akan jadi PSK seperti Kusum. Apalagi Kusum masih berkeinginan anaknya nanti dapat dinikahi oleh pria baik-baik. Namun Kusum merasa hal itu hanya angannya saja dan tak mungkin dapat terjadi. Setelah mendengar hal itu, Gangu pun berencana untuk membawa Kusum dan anaknya ke suatu tempat. Setelah sampai di suatu tempat, Gangu ternyata menjodohkan Rosini dengan pria yang ia cintai yaitu Afsan. Tujuannya agar Rosini bisa menikah dengan pria baik-baik dan dapat hidup layak tidak seperti ibunya Kusum. Mendengar hal itu, Afsan merasa kecewa kepada Gangu. Tapi setelah mendengar alasan dari Gangu, dengan terpaksa Afsan menyetujui permintaan Gangu untuk menikah dengan Rosini. Pesta pernikahan pun digelar. Gangu berusaha menyembunyikan kesedihannya demi masa depan yang lebih baik bagi Rosini. Waktu terus berjalan hingga masa pemilihan pemimpin Kamatipura semakin dekat. Persaingan Gangu dan Raziabai semakin terlihat. Saat itu Lala memanggil Gangu untuk menemui dua orang pemerintahan yang akan menghancurkan perumahan di Kamatipura untuk pembangunan sekolah. Lala pun marah mendengar rencana mereka, karena ribuan orang yang tinggal di Kamatipura akan terkena dampaknya. Dengan tegas, Lala menolak pembangunan sekolah dengan cara menghancurkan rumah bordil dan Lala mengusir mereka dari rumah bordil. Setelah itu, Lala memberitahu kepada Gangu agar berhati-hati menghadapi Raziabai. Keesokan harinya, Gangu mendatangi sekolah swasta dengan membawa anak-anak perempuan yang akan mendaftar di sekolah swasta itu. Namun sekolah itu menolak anak-anak perempuan itu karena mereka berasal dari rumah bordil dan tidak memiliki seorang ayah. Gangu pun marah mendengar hal itu, dan seharusnya pihak sekolah tidak memandang latar belakang atau status sosial anak-anak itu. Semua hal yang telah dibicarakan Gangu pada pihak sekolah swasta itu ternyata dicatat oleh seorang wartawan bernama Fezi, yang kebetulan saat itu berada di sana.
Fezi tertarik kepada Gangu karena Gangu bertekad untuk membantu anak-anak agar memperoleh hak-hak mereka. Keesokan harinya, Fezi mendatangi Gangu dan mewawancarainya kenapa Gangu bertekad agar anak-anak dari para PSK itu dapat bersekolah. Saat Gangu sedang menceritakan kepada Fezi, muncullah anak-anak perempuan itu dan memberitahu Gangu bahwa pihak sekolah telah mengusir dan memukul mereka. Saat itu juga Fezi mengambil gambar Gangu dan anak-anak perempuan itu, kemudian mereka membuat berita terkait hal itu. Malam harinya Gangu sangat sedih karena ditinggal sahabatnya Kamli yang telah meninggal saat melahirkan anaknya. Gangu pun berjanji akan merawat anak Kamli dan mendidiknya menjadi anak yang sukses dan baik. Beberapa hari kemudian, Fezi datang kembali menemui Gangu dengan membawa kabar baik, bahwa dia telah memunculkan beritanya di surat kabar. Terlebih, cover surat kabar itu adalah foto Gangu bersama anak-anak PSK yang ingin bersekolah. Ternyata Fezi telah mendaftarkan Gangu untuk berpidato mengenai hak perempuan termasuk PSK dan anak-anak PSK adalah sama dengan perempuan lainnya. Momen ini benar-benar dimanfaatkan oleh Gangu meluapkan isi hatinya tentang kesetaraan perempuan. Walaupun semua perempuan Kamatipura sebagai PSK, tapi mereka memiliki hak yang sama untuk dapat meraih kehidupannya yang layak seperti perempuan lainnya. Ternyata pidato Gangu mendapatkan feedback positif oleh para pendengarnya. Semua warga yang mendengarnya mendukung Gangu. Gangu pun semakin dikenal, hingga dia didatangi oleh seorang politisi bernama Patil untuk meminta bantuan terkait suara warga Kamatipura untuk mendukungnya di pemilihan. Tapi Gangu memberikan syarat agar dapat bertemu dengan Perdana Menteri untuk memperjuangkan nasib perempuan di Kamatipura. Patil pun bersedia mengatur pertemuan Gangubai dan Perdana Menteri yang berada di Delhi. Pada akhirnya pertemuan itu terjadi, dan saat itu Gangu menyampaikan keinginannya untuk mendapat perlindungan dan hak-hak perempuan bagi seluruh warga di Kamatipura. Meskipun ada ribuan PSK di sana, namun mereka juga harus mendapatkan hak-hak perempuan seperti kesehatan, sekolah, mengurus dokumen-dokumen, dan lainnya. Gangu pun memohon kepada Perdana Menteri agar Kamatipura tidak dihancurkan, karena jika itu terjadi, terdapat ribuan orang yang terkena dampaknya. Gangu tidak mau melihat mereka menderita. Perdana Menteri pun tersentuh dan berjanji mengabulkan permintaan Gangubai agar semua perempuan di Kamatipura mendapatkan kesetaraan dan menerima hak-haknya, dan seluruh bangunan di Kamatipura tidak dihancurkan. Gangubai sangat senang mendengar hal itu dan berterima kasih tiada henti kepada Perdana Menteri. Akhirnya perjuangan Gangubai mempertahankan Kamatipura tercapai. Pemilihan pun tiba, dan ternyata Gangubai yang terpilih sebagai pemimpin Kamatipura. Seluruh warga di sana menyambut pemimpin Kamatipura dengan penuh sukacita. Sekian kisah perjuangan Gangubai untuk Kamatipura. Semoga cerita ini dapat diambil hal-hal positifnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Terima kasih.